Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke. Bab 1953 sampai bab 1956. Ye Chong berjalan dengan tenang. Yu Daye dan Zhu Jiayin di sebelah mereka tidak terlalu khawatir, karena mereka tahu betapa kuatnya Ye Chong. Pria kuat itu maju 2 langkah dengan penuh kemenangan, dengan sengaja mengangkat dadanya, seolah ingin pamer kepada semua orang. Pada saat yang sama, Ye Chong juga berjalan mendekati pria kuat itu. Pria kuat itu terkekeh dan berkata kepada Ye Chong, "Monyet kecil, apakah kamu percaya aku bisa memukulmu berlutut dan memohon belas kasihan hanya dengan 1 pukulan?" Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak percaya itu." Lelaki kuat itu mencibir, "Baiklah, karena Tuan Muda Sia kita telah berbicara hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus." Saat dia mengatakan itu, lelaki kuat itu mengangkat tinju besarnya dan menghantamkannya ke arah Ye Chong. Ye Chong, sebaliknya, berdiri di sana tanpa bersembunyi, dengan senyuman di wajahnya. Melihat tinju besar ini, yang sebesar setengah kepala Ye Chong, hendak mengenai wajah Ye Chong, tiba-tiba, Ye Chong mengulurkan tangan, meraihnya ke udara, dan menangkap tinju pria kuat itu. Tinju pria kuat ini, bahkan setelah dikepal, masih lebih besar daripada saat Ye Chong membuka telapak tangannya sepenuhnya. Namun, Ye Chong menggunakan tangan yang terlihat jauh lebih kurus ini untuk meraih tinju pria besar itu. Tinju pria besar itu langsung ditahan oleh Ye Chong, dan dia merasa seolah-olah sedang ditahan oleh lingkaran besi. Kemudian, Ye Chong membalikkan tangannya, dan terdengar bunyi klik dan lengan pria kuat itu juga berputar ke sudut yang ekstrim. Pria besar itu menjerit kesakitan. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin berlutut dan memohon belas kasihan? Beri kamu kesempatan, berlututlah." Orang kuat itu juga manusia, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? "Kentut, kamu masih ingin aku?" Pria kuat itu awalnya ingin menjadi tangguh, tapi Ye Chong terus mengerahkan kekuatan, dan dia berteriak kesakitan. Ye Chong terus mengerahkan kekuatan pada tangannya, dan lengan pria kuat itu dipelintir hingga hampir 360 derajat. Dia mengertakkan gigi, dan keringat dingin muncul di dahinya. Segera, orang kuat itu tidak tahan lagi, dan tiba-tiba dia berlutut sambil berkata dengan cepat, aku salah, ampuni aku tidak berani melakukannya lagi, aku tahu aku salah." Ye Chong mendengus lalu melepaskan lengan pria kuat itu. Lengannya terkulai, jelas cacat. Kemudian, Ye Chong menendang pria kuat itu dan menendangnya kembali ke kaki Xia Bingxiang. Xia Bingxiang menyipitkan matanya saat melihat penampilan menyedihkan pria kuat itu. Dia berkata, "Aku tidak menyangka kamu cukup mampu." Kemudian, dia melambaikan tangannya lagi dan berteriak, "Persetan dengan mereka semua." Kecuali pria kurus yang bermain dengan ponselnya, semua pria lainnya bergegas menuju Ye Chong. Xia Bingxiang mendengus dingin. Dia tidak percaya, dengan begitu banyak orang di sini, apakah mereka masih tidak bisa mengalahkan Ye Chong? Namun, yang tidak disangka Xia Bingxiang adalah setelah bunyi berderak, dalam 1 menit, semua anak buahnya dirobohkan oleh Ye Chong. Saat ini, Xia Bingxiang menyadari bahwa Ye Chong bukanlah orang yang sederhana. Dia memandang Ye Chong dengan serius dan bertanya, "Siapa kamu? Kamu memiliki kemampuan seperti itu?" Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Kembalilah dan tanyakan pada Xia Changyang, dan kamu akan tahu siapa aku." Xia Bingxiang mendengus dingin. "Oke, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu bisa menjadi begitu sombong. Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak bisa berurusan denganmu, Ye Chong?" Berkata dengan tidak sabar,
Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Jika kamu mau untuk bertarung, bertarunglah dengan cepat. Jika kamu tidak berani bertarung, bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini. Jika tidak, aku akan membuatmu terlihat baik hari ini." Menghadapi ancaman Ye Chong, Xia Bingxiang tidak takut mereka yang tidak tahu. Dia mencibir, "Aku belum pernah melihatmu begitu sombong, oke. Hari ini aku ingin melihat seberapa mampu kamu." Saat dia mengatakan itu, dia menepuk pria kurus yang sedang bermain dengan ponselnya di sebelahnya dan berkata, "Berhenti bermain, bunuh dia." Pria kurus itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Biarkan aku bermain sebentar. Aku, Cao, berhenti bermain, dan tangani anak ini dulu," kata Xia Bingxiang. Pria yang bermain dengan ponselnya akhirnya mengangkat matanya dari layar dan melirik ke arah Ye Chong. Matanya penuh ketidakpuasan, seolah-olah dia mengeluh kepada Ye Chong karena menunda dia bermain di ponselnya. Meskipun dia sangat enggan, ini adalah permintaan tuannya, dan dia tidak bisa tidak menaatinya. Jadi, pria kurus itu meletakkan ponselnya, menatap Ye Chong, dan bersiap untuk mengambil tindakan. Dilihat dari wajahnya yang marah, jelas bahwa semua tanggung jawab ada pada Ye Chong. Lalu, dia bergerak dan dengan cepat bergegas ke Ye Chong. Dalam sekejap mata, pria kurus itu sudah dekat dengan Ye Chong. Segera setelah itu, cahaya dingin muncul di tangannya, dan dia mengeluarkan pedang kecil di beberapa titik. Pedang kecil ini sangat pendek, hanya sepanjang jari tengah, namun terlihat sangat tajam. Seperti kata pepatah, 1 inci pendek berarti 1 inci berbahaya. Di tangan pria kurus itu, belati itu tampak seperti ular kecil, sangat fleksibel, dan diiris langsung ke arteri leher Ye Chong. Ye Chong melihat dengan jelas bahwa kakinya menyentuh tanah dan seluruh tubuhnya mundur sedikit untuk menghindari serangan pria kurus itu. Serangan pria kurus itu tidak berhenti, dan dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Dia mendorong lengannya ke depan, seolah-olah seluruh lengannya telah direntangkan, dan mengusir Ye Chong. Pedang kecil ini mengikuti dari dekat dan menebas leher Ye Chong. Saya harus mengatakan bahwa pria kurus ini masih memiliki beberapa keterampilan. Ye Chong mendengus sedikit dan tidak mengelak kali ini. Ketika pedang kecil itu hendak mengenai lehernya, Ye Chong dengan lembut mengulurkan 2 jari, lalu menjepitnya di udara, dan dengan suara dentang, dia menjepit tubuh pedang kecil itu. Setelah dijepit oleh Ye Chong, pria kurus itu menemukan bahwa pedang kecil di tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa maju bahkan setengah inci, dan bahkan jika dia ingin mencabut pedang kecil itu sangat sulit. Pria kurus itu tidak menyangka Ye Chong begitu kuat. Segera setelah itu, dengan sebuah pikiran, Ye Chong memanggil energi naga dan Phoenix, yang mengalir ke tubuh pedang kecil di sepanjang jari kedua tangan, dan kemudian melewati tubuh pedang ke tangan pria kurus itu. Energi naga dan Phoenix memiliki efek terbakar. Pria kurus itu tiba-tiba merasakan pedang kecil itu menjadi panas dan tanpa sadar melepaskan tangannya. Kemudian, pria kurus itu mundur 2 langkah dan menatap Ye Chong dengan curiga. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu lawannya kali ini. Ye Chong juga bisa melihat bahwa kekuatan pria kurus ini telah mencapai puncak prajurit tingkat surga. Untuk keluarga semi tersembunyi, prajurit puncak tingkat surga sudah sangat kuat. Oleh karena itu, pria kurus juga merupakan salah satu ahli terbaik di keluarga Xia. Dan Xia Bingxiang membawanya ke sini karena dia sangat yakin dan percaya pada kekuatannya. Namun, Xia Bingxiang melihat bahwa serangan pria kurus terhadap Ye Chong tidak berpengaruh sama sekali. Dia sedikit tidak senang, mengira pria kurus itu tidak bekerja keras. "Wang Alin, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu tidak berguna? Cepat bunuh anak ini," raung Xia Bingxiang. Ternyata pria kurus tersebut bernama Wang Alin. Wang Alin mengangguk pada Xia Bingxiang, lalu menatap Ye Chong. Segera setelah itu, dia tiba-tiba membuka jarinya,
dan 5 pedang kecil yang mirip dengan sebelumnya muncul di jarinya. Kemudian, Wang Alin membangkitkan energinya, dan 5 pedang kecil tiba-tiba keluar dari tangannya dan melayang di udara. Ujung dari 5 pedang kecil itu bergerak perlahan, semuanya mengarah ke Ye Chong. Wang Alin terlihat menggumamkan kata-kata, lalu dia mendorong ke depan dengan telapak tangannya. 5 pedang kecil yang tergantung di udara, seolah-olah mereka mendengar perintah Wang Alin, semuanya bergegas menuju Ye Chong. 5 pedang kecil secara bertahap bertambah besar selama penerbangan. Ketika mereka mencapai sekitar Ye Chong, mereka berubah menjadi 5 pedang panjang. Ujung 5 pedang berkumpul membentuk bentuk kerucut dan menusuk ke arah Ye Chong. Ye Chong bereaksi sangat cepat, dan dengan lambaian tangannya, dia membentuk perisai yang terbuat dari energi terkondensasi di depannya. Kemudian, hanya terdengar suara ding 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 dari emas dan besi yang berpotongan, dan kelima pedang panjang itu mengenai perisai. Perisai Zeki ini tampak tipis dan tidak terlihat, tetapi sangat keras dan memblokir kelima pedang panjang Wang Alin. Setelah diblokir, kelima pedang panjang itu kehilangan kekuatan ke depannya dan jatuh ke tanah satu demi satu, lalu berubah menjadi pedang kecil sepanjang jari lagi. Pada saat yang sama, di pihak Wang Alin, dia telah mengorbankan pedang kecil lagi, tapi kali ini ada lebih banyak pedang kecil daripada yang pertama, total 20 pedang kecil. 5 pedang kecil di sini menyerang tanpa hasil dan jatuh ke tanah. Wang Alin telah mengaktifkan energi aslinya lagi, mendesak 10 pedang kecil untuk menembak ke arah Ye Chong. Hampir persis seperti sebelumnya, 20 pedang kecil berubah menjadi pedang panjang di udara, dan semuanya ditembakkan ke arah Ye Chong. Namun kali ini, kekuatannya semakin besar, bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, tetapi juga kekuatan formasi pedang secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Ketika gelombang kedua pedang panjang bersentuhan dengan perisai Zeki Ye Chong, perisai itu pertama-tama memblokir 3 pedang panjang pertama. Namun, pedang panjang keempat langsung menembus perisai Zeki Ye Chong, dan kemudian pedang kelima dan keenam juga menembus, langsung menghancurkan perisai Zeki. Kemudian, 14 pedang panjang yang tersisa semuanya ditusukkan ke bagian vital Ye Chong. Melihat pemandangan ini, Zhu Jiayin dan Yu Daye di samping mereka menarik napas. Mereka mengira Ye Chong akan gagal, namun, Ye Chong tampak tidak terpengaruh. Saya melihatnya menghentakkan kakinya lagi, dan tubuhnya melayang ke belakang. Dan pedang panjang itu mengejar Ye Chong. Kemudian, Ye Chong dengan tenang mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan pedang panjang yang paling dekat dengannya hingga berkeping-keping dengan jentikan jarinya. Setelah pedang panjang itu patah, ia berubah menjadi pedang kecil lagi. Setelah berputar beberapa kali di udara, ia jatuh ke tanah. Kemudian, Ye Chong mengikutinya dan menghancurkan selusin pedang panjang lainnya menjadi beberapa bagian. Gerakan Ye Chong sangat cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 detik, dan Ye Chong hanya mundur kurang dari 5 meter. Di saat yang sama, di sisi lain, 50 pedang kecil sudah melayang di depan Wang Alin. Sepertinya dia akan melancarkan serangan ketiga. Faktanya, rangkaian ilmu pedang ini adalah rahasia utama Wang Alin, begitu kuatnya hingga tak terhitung banyaknya orang yang meninggal karena kepindahan Wang Alin. Rata-rata master akan mati oleh serangan gelombang kedua. Wang Alin jarang menggunakan serangan formasi pedang gelombang ketiga. Saat bertemu dengan orang kuat seperti Ye Chong, ia harus menggunakan serangan terkuat. Tentu saja ini juga sangat mengasyikkan bagi Wang Alin. Wang Alin tidak memberi Ye Chong kesempatan untuk bernapas. Ketika serangan gelombang kedua gagal, Wang Alin segera melancarkan serangan gelombang ketiga. Kali ini, pedang panjang yang padat menembaki Ye Chong dengan kekuatan yang lebih tirani. Pedang panjang ini membentuk formasi tulang herring di udara mirip dengan angsa liar yang terbang. Ada pedang panjang, paling tebal dan terpanjang, memimpin jalan, di kedua sisinya,
Ada lebih dari 20 pedang panjang, disusun secara umum, membentuk bentuk piramida segitiga. Formasi serangan ini sangat kuat dan sangat cepat, hampir membuat lubang di udara. Dalam sekejap mata, susunan pedang sudah dekat dengan Ye Chong. Kali ini, Ye Chong tidak berani menyeretnya ke bawah. Sambil berpikir, dia mengeluarkan pedang tulang ikan dari senjata ajaib luar angkasa. Segera setelah itu, pedang panjang yang ditampar di kepala telah menembus Ye Chong. Ye Chong melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya perak dari pedang tulang ikan di tangannya menyala, dan kemudian dengan suara ding-dong, pedang panjang yang dipimpin oleh pedang tulang ikan itu didorong menjauh. Kemudian, pedang tulang ikan di tangan Ye Chong mengangkat bunga pedang, dan semburan cahaya perak tiba-tiba muncul, menghalangi tubuh Ye Chong dari angin. Lalu terdengar suara dentang. Meskipun dua baris pedang panjang yang kuat itu sangat kuat, mereka tidak bisa menembus bunga pedang di tangan Ye Chong. Formasi pedang Wang Alin sekali lagi dihadang oleh Ye Chong. Wang Alin terkejut dan menatap Ye Chong dengan mata terbelalak. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Ye Chong, di usia yang begitu muda, bahkan bisa menahan rahasia utamanya. Ini hanya menunjukkan bahwa pihak lain lebih kuat dari Anda. Saat Wang Alin berpikir liar, Ye Chong sudah mendekati Wang Alin. Melihat Ye Chong mengambil inisiatif menyerang, Wang Alin merasa sedikit khawatir. Dia segera mengatupkan kedua tangannya dan menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap mata, perisai pelindung energi sejati berwarna hijau muda terbentuk di sekitar Wang Alin. Ini adalah kekuatan magis Wang Alin yang sebenarnya. Perisai pelindung ini mirip dengan ruang Dewa Naga milik Ye Chong. Di dalam area yang dicakup oleh perisai pelindung ini, serangan biasa tidak dapat melukainya. Namun, meskipun gerakan ini sangat kuat, bagi Ye Chong yang jauh lebih kuat dari Wang Alin, lapisan pelindung ini tidak berguna. Saya melihat Ye Chong mendekati Wang Alin, dan dia hanya mengayunkan pedangnya, dan semburan energi pedang membelah perisai pelindung Wang Alin. Sebelum Wang Alin sempat bereaksi, Ye Chong sudah berada di sisinya, lalu Ye Chong menendang dada Wang Alin. Seluruh tubuh Wang Alin langsung terbang, muntah darah. Dia terbang belasan meter dan jatuh ke tanah. Ketika dia melihat lagi, Wang Alin memegangi dadanya, dengan darah di sudut mulutnya, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Meski tidak berakibat fatal, pukulan ini kemungkinan besar menyebabkan Wang Alin kehilangan kemampuan bertarungnya. Jangankan berkelahi, Wang Alin mustahil bisa bangkit kembali. Faktanya, Ye Chong tidak membunuhnya karena dia merasa Wang Alin juga seorang jenius, dan sayang sekali jika membunuhnya seperti ini. Setelah Wang Alin dirobohkan oleh Ye Chong, Xia Bingxiang di sebelahnya ketakutan. Wang Alin dianggap sebagai salah satu pakar terbaik di keluarga Xia. Hanya ada sedikit pakar seperti itu di seluruh keluarga Xia. Wang Alin seperti harta karun bagi keluarga Xia, dan merupakan sosok setingkat pilar dalam keluarga Xia. Tanpa diduga, Wang Alin dikalahkan oleh Ye Chong, dan dia dipukuli dengan sangat parah. Jika Wang Alin terbunuh atau cacat sebagai akibatnya, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Xia. Ini pasti akan disalahkan pada Xia Bingxiang, karena misinya adalah membawa keluarga Xia untuk menemukan Xia Changyang, Yi Kuyue. Namun, dia diam-diam membawa orang-orang ini untuk mencapai tujuan besar. Akibatnya sekelompok preman terluka dan Wang Alin dikalahkan secara mengenaskan. Saya khawatir setelah dia kembali, dia pasti akan menanggung murka keluarganya. Xia Bingxiang hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Siapa yang mengira dia akan bertemu dengan master seperti itu. Memikirkan hal ini, Xia Bingxiang buru-buru berlari ke arah Wang Alin dan bertanya, Wang Alin, apa kabar? Apakah kamu masih hidup?" Pada saat ini, Wang Alin sedang berbaring di tanah dengan punggung menghadap Xia Bingxiang, memutar atuli terhadap kata-kata Xia Bingxiang. Reaksi Xia Bingxiang merasa dingin di dalam hatinya. Sudah berakhir,
orang ini pasti sudah mati. Dia berpikir sambil berjalan ke arah Wang Alin. Hasilnya, dia melihat Wang Alin terbaring di sana, terengah-engah. Darah di sudut mulutnya belum kering, tetapi dia sudah mengeluarkan ponselnya di tangannya, dan dia menundukkan kepalanya dan berkonsentrasi bermain dengannya. Melihat adegan ini, Xia Bingxiang terdiam. Ada ribuan kata di benaknya yang ingin dia ucapkan, tapi pada akhirnya, dia hanya berkata, "Saya Cao." Pada saat yang sama, Ye Chong perlahan berjalan menuju Xia Bingxiang. Ketika Xia Bingxiang melihat Ye Chong datang, dia ketakutan. Dia tidak lagi memiliki sikap yang sangat menindas sebelumnya. Xia Bingxiang mundur 2 langkah dan berkata, "Wang Alin, berhenti bermain, bisakah kamu bangun?" Wang Alin jelas tidak bisa bangun. Sisa energinya yang terakhir digunakan untuk bermain dengan ponselnya. Dia bahkan tidak melakukannya. Punya energi untuk menjawab Xia Bingxiang, tidak ada. Xia Bingxiang melihat Wang Alin tidak lagi bisa menunjukkannya, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari keluarga Xia, jadi pihak lain tidak akan berani melakukan apapun padanya. Saat dia melangkah mundur, dia berkata kepada Ye Chong, "Wah, saya akui Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi Anda harus tahu siapa saya, kan? Saya menyarankan Anda untuk jujur." Ye Chong menanggapi Xia Bingxiang dengan sedikit senyum, kakinya tidak berhenti sama sekali, dan dia masih berjalan perlahan menuju Xia Bingxiang. Xia Bingxiang sedikit takut saat ini, dan berkata kepada Ye Chong yang semakin dekat, Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan datang, sudah kubilang, aku adalah anggota dari keluarga Xia. Kamu tidak bisa menyentuhku." Ye Chong tertawa. Dia tersenyum dan berkata, "Aku sudah mendengar apa yang kamu katakan berkali-kali. Aku hanya memberimu kesempatan untuk melepaskanmu, tetapi kamu tidak pergi. Sekarang kamu harus membayar harga atas tindakanmu." Xia Bingxiang tidak menyangka Ye Chong menjadi seperti ini, seseorang yang acuh tak acuh terhadap minyak dan garam. Menghadapi orang seperti ini, Xia Bingxiang juga merasa putus asa. Dia segera menyerah, "Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Aku akan segera pergi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kamu ingin pergi sekarang, tetapi jika kamu ingin pergi, kamu tidak boleh pergi begitu saja." Pada saat ini, Xia Bingxiang tiba-tiba keluar dari pelukannya. Dia mengeluarkan sesuatu. Itu sebenarnya adalah pistol berwarna putih keperakan. Dia mengarahkan moncong hitamnya ke Ye Chong. "Sudah kubilang, jangan datang, kalau tidak, aku akan menembak," kata Xia Bingxiang. Dengan pistol di tangan, Xia Bingxiang lebih percaya diri. Faktanya, Ye Chong awalnya hanya ingin bertanya pada Xia Bingxiang tujuan kedatangannya dan bagaimana dia tahu tentang Yu Daye ada di sini. Dia tidak berniat membunuh Xia Bingxiang. Namun, Xia Bingxiang menodongkan pistol ke Ye Chong, yang merupakan kesalahan besar. Mungkin masa wajib militernya yang meninggalkan bayangan psikologis. Bahkan sekarang, Ye Chong tidak suka ditodong pistol. Ekspresi Ye Chong berubah dingin dan dia berkata dengan dingin, "Aku benci kalau seseorang paling menatapku. Xia Bingxiang, aku tidak membunuhmu hari ini karena wajah Xia Changyang. Tapi jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu siapa aku." "Jangan datang," kata Xia Bingxiang. Pada saat ini, Ye Chong merasa dingin di hatinya. "Apakah menurutmu senjata yang patah bisa membunuhku?" Saat dia mengatakan itu, Ye Chong bergerak cepat. Hampir dalam sekejap mata, Ye Chong sudah dekat dengan Xia Bingxiang. Dan Xia Bingxiang bahkan tidak punya waktu untuk menarik pelatuknya. Ketika Xia Bingxiang bereaksi, pistol di tangannya telah direnggut oleh Ye Chong. Bang, dengan suara yang tajam, Ye Chong menggunakan energi aslinya untuk meledakkan senjatanya. Xia Bingxiang tercengang karena terkejut. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikan Ye Chong.
Dan Wang Alin masih bermain-main dengan ponselnya. Segera setelah itu, terdengar suara pop dan Ye Chong menamparkan wajah Xia Bingxiang dengan keras. Tamparan ini membuat Xia Bingxiang terbang menjauh. Xia Bingxiang berbalik beberapa kali dan menabrak pohon di belakangnya sebelum berhenti. Saat ini, wajah Xia Bingxiang langsung bengkak. Ini karena Ye Chong menahan diri. Jika tidak, dengan kemampuan Xia Bingxiang, Ye Chong bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Zhu Jiayin di sebelahnya bertanya sambil tersenyum, "Xia Bingxiang, mari kita lihat apakah kamu masih berani menangkap orang secara acak." Xia Bingxiang menutupi sisi kiri wajah Lao Gao yang bengkak dan menatap Ye Chong dengan gigi terkatup. "Tahukah Anda, sebagai keturunan langsung dari keluarga Xia, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini sejak dia masih kecil. Bahkan orang tuanya pun tidak pernah memukulinya seperti ini. Xia Bingxiang terbiasa mendominasi, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu?" "Ye Chong, kamu sudah keterlaluan, kamu memaksaku melakukan ini, hari ini aku ingin kalian semua mati," Xia Bingxiang meraung. Saat ini, dia sudah sangat marah dan jelas kehilangan akal sehatnya. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Dia sangat mudah tersinggung dan kehilangan akal hanya dengan satu tamparan. Akan sulit baginya untuk menjadi orang hebat di masa depan. Pada saat ini, Xia Bingxiang telah memasuki keadaan gila. Dia mengertakkan gigi dan meraung, "Tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuh kalian semua hari ini." Saat dia mengatakan ini, Xia Bingxiang mengeluarkan benda lain dari tangannya. Itu sebuah kotak dan terlihat indah. Faktanya, kotak ini adalah senjata unik keluarga Xia. Sangat kuat bahkan prajurit Tianji biasa pun tidak dapat menahannya. Kali ini Xia Bingxiang membawanya ke sini untuk diberikan kepada Xia Changyang untuk digunakan di saat-saat kritis. Namun, sekarang Xia Bingxiang bermata merah. Bagaimana dia bisa begitu peduli? Dia ingin membunuh Ye Chong sekarang. Mata Xia Bingxiang memerah, dan dia membuka tutup kotak dengan kedua tangannya, hendak membuka kotak itu. Ye Chong menyipitkan matanya dan merasa kotak itu agak aneh. Dan tepat ketika Xia Bingxiang hendak membuka kotak itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang, "Berhenti!" Xia Bingxiang menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah pamannya Xia Changyang. Di belakang Xia Changyang, ada juga Xia Yuhe dan sekelompok orang dari Spring Thunder Group. Ketika Xia Bingxiang melihat Xia Changyang datang, dia sangat gembira dan sadar kembali. Dia berteriak, "Paman, kamu akhirnya sampai di sini. Aku telah menemukan Yu Daye," tapi mereka dengan keras kepala menolak. "Datang dan bantu aku, ada bajingan yang sangat sombong di sini yang berani mengalahkanku. Bantu aku membunuhnya," pikir Xia Bingxiang. Xia Changyang datang untuk membantunya. Tetapi ketika Xia Changyang tiba, dia menamparkan wajah Xia Bingxiang dengan mulut besar. Xia Bingxiang menutupi sisi lain wajahnya dengan tidak percaya. Kali ini, separuh wajahnya yang lain juga bengkak karena tamparan itu. "Paman, kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukulku?" kata Xia Bingxiang. Xia Changyang mendengus. "Aku memukulmu untuk menyelamatkanmu, kamu bajingan kecil. Kamu masih ingin menggunakan senjata ajaib keluarga Xia. Kamu benar-benar berani memprovokasi siapapun, baik atau buruk, bahkan Tuan Ye, menurutku kamu tidak melakukannya ingin hidup. Anda tahu, sebelumnya, Xia Changyang belum pernah mengalahkan Xia Bingxiang." Xia Bingxiang tidak menyangka Xia Changyang akan begitu marah. Dan dia dipukuli 2 kali berturut-turut hari ini. Kedua sisi wajahnya bengkak dan dia dipenuhi rasa malu. Tapi menghadapi Xia Changyang, dia tidak bisa marah. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengutuk Ye Chong di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa Xia Changyang menghadapi Ye Chong seperti ini. Setelah itu, Xia Changyang dengan cepat berjalan ke arah Ye Chong, Yiku Yue. Dia segera meminta maaf dan berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf,
keponakan saya tidak masuk akal, tolong jangan sejajar dengannya. Ye Chong mendengus dingin dan berkata, jika saya mau berada di level yang sama dengannya, dia orang mati. Kata Ye Chong sambil melihat kotak di tangan Xia Bingxiang. Xia Changyang mengangguk setuju, ya, tentu saja saya memahami kemampuan Tuan Ye, tentu saja mudah untuk membunuh binatang kecil ini. Saya di sini, terima kasih Tuan Ye karena telah menunjukkan belas kasihan. Kemudian, Xia Changyang juga melihatnya. Sepertinya Ye Chong sangat tertarik dengan kotak di tangan Xia Bingxiang. Xia Changyang berkata, Tuan Ye, kotak ini adalah senjata pembunuh unik keluarga Xia kami. Itu dibuat oleh nenek moyang kami dari keluarga Xia. Di dalam kotak ini, seperempat harta leluhur kami disimpan, kekuatan, dan melalui berbagai teknik dan trik aneh, itu diperkuat dan ditingkatkan, sehingga daya ledak dalam kotak ini setidaknya bisa mencapai tingkat master. Ye Chong tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar ini. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Xia Changyang mengangguk. Dia mengangguk dan berkata, iya, tetapi kotak ini hanya dapat digunakan sekali. Setelah membukanya sekali, semua kekuatan di dalamnya akan meledak. Ye Chong mengangguk. Jadi sepertinya bahwa leluhurmu juga seorang orang yang sangat kuat. Iya, leluhur keluarga Xia kami memang orang yang sangat berbakat, kata Xia Changyang. Saat topik ini diangkat, wajah Xia Changyang menjadi sedikit lebih bangga. Xia Changyang melanjutkan, dia telah menembus alam prajurit dan menjadi master sejati. Namun, ketika dia menerobos, dia menjadi gila. Meskipun dia menjadi seorang master, dia juga menghabiskan seluruh hidupnya. Tidak, setelah beberapa saat, leluhurnya telah tiada. Tetapi sebelum dia meninggal, dia membagi kekuatannya menjadi 4 kotak dan menjadikannya senjata pembunuh yang unik untuk keluarga Xia kami. Ye Chong mengangguk. Dia sebenarnya tidak menyangka benda ini begitu kuat. Ternyata itu setara dengan kekuatan sosok setingkat Grandmaster. Jika Xia Bingxiang benar-benar menggunakan ini untuk menghadapi Ye Chong, akan sangat sulit bagi Ye Chong untuk menolaknya. Saat ini, Xia Changyang memutar matanya dan mengambil kesempatan itu untuk berkata, Tuan Ye, jika Anda menyukainya, saya dapat memberikan ini kepada Anda. Mendengar ini, Xia Bingxiang tercengang. Ini adalah salah satu harta terpenting keluarga Xia, sesuatu yang dapat menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis. Xia Changyang sebenarnya ingin memberikannya kepada orang luar. Terlebih lagi, dilihat dari sikap Xia Changyang, dia tampak sangat kagum pada Ye Chong. Xia Bingxiang bertanya-tanya, siapa anak ini? Mungkinkah Xia Changyang berhutang banyak pada pria ini? Namun, meskipun Xia Changyang sangat sombong, dia tidak bodoh. Melihat sikap Xia Changyang terhadap Ye Chong, dia sudah tahu bahwa Ye Chong jelas bukan orang biasa. Sepertinya dia telah menyinggung orang yang salah kali ini. Memikirkan hal ini, Xia Bingxiang menjadi sedikit khawatir. Namun, untungnya, Ye Chong tidak mengejar Xia Bingxiang. Lagi pula, seseorang setingkat Xia Bingxiang seperti semut bagi Ye Chong. Dan Ye Chong tidak menginginkan senjata pembunuh besar apapun dari keluarga Xia. Meskipun hal ini terdengar sangat kuat, Ye Chong tidak tertarik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Karena itu adalah harta keluarga Xiamu, kamu bisa menyimpannya saja. Xia Changyang berterima kasih lagi pada Ye Chong, dan kemudian dia menatap Yu Daye. Tuan Yu, jangan khawatir. Dengan bantuan Tuan Ye, segala sesuatu tentang saluran ketiga telah diselidiki. Anda semua dianiaya, dan orang-orang yang menganiaya Anda telah ditangkap sekarang. Banyak dari Anda yang pernah dianiaya sebelumnya. Jika Anda menyinggung seseorang, tolong jangan tersinggung. Faktanya, peringkat Xia Changyang lebih tinggi daripada Yu Daye, dan alasan mengapa dia begitu sopan tentu saja karena hubungan Ye Chong. Yu Daye mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Xia Yuhe juga datang dan berjalan ke sisi Ye Chong. Ye Chong,
Aku belum mendengar kabar darimu dalam beberapa hari terakhir. Apakah tidak ada bahaya? Ye Chong tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Zhu Jiayin di sebelahnya tampak tidak terlalu senang, dan mendengus dingin. Lalu, Ye Chong melirik Xia Bingxiang. Xia Changyang segera mengerti, meraih keras Xia Bingxiang, dan menyeret Xia Bingxiang ke Ye Chong. Hal ini membuat Xia Bingxiang sangat gugup. Ye Chong bertanya, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda tahu bahwa Yu Daye ada di sini? Xia Bingxiang sedikit gugup dan tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Dasar bocah nakal, kenapa kamu tidak menjawab dengan jujur ketika Tuan Ye mengajukan pertanyaan padamu? Xia Changyang mengumpat dengan cepat. Baru kemudian Xia Bingxiang bereaksi dan berkata dengan cepat. Ya, saya berkata. Setelah saya memasuki ibu kota, saya awalnya ingin mencari paman saya dulu. Tetapi tanpa diduga, saya tiba-tiba menerima surat di jalan. Pria menghalangi jalan kami, lalu memberiku surat. Surat itu mengatakan bahwa Yu Daye ada di sini. Saat itu, aku berpikir Paman Yu. Oh tidak, Tuan Yu masih menjadi buronan penjahat. Jadi, aku membawa orang ke sini. Ini semua salah paham. Saya benar-benar tidak tahu. Yu Daye, oh tidak, Tuan Yu, Anda tidak adil. Setelah mendengar ini, Ye Chong mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa orang misterius yang mengirim surat Xia Bingxiang itu. Bersambung.